hangat, inspiratif, dan edukatif. Terkadang lucu dan mengharu biru. Inilah Teras Alku2, teman inspirasi sahabat Alku2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Alku2, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi kita di Teras di episode kali ini, episode yang sangat luar biasa. Teras Alku2, teman inspirasi sahabat Alku2, hangat, inspiratif, dan edukatif. Nah, pada kesempatan kali ini saya ya Allah, masih pada tegang banget sih muka-mukanya. Masa sih? Enggak, udah makan. Ditemani orang-orang yang luar biasa, yang hebat, sahabat-sahabat yang luar biasa menurut saya ya. Yang baru saja kemarin sudah sertijab. Sudah dapat jabatan baru, dapat amanah baru kata Ustadz juga gitu ya. Mereka adalah kepala sekolah yang baru di lembaganya masing-masing. Kita kenalan dulu kali ya. Kenalan supaya yang belum tahu bisa tahu. Dari Bu Lina. Nama lengkapnya? Namanya Siti Mukminah. Siti Mukminah. Loh, kok ada sejarahnya? Kenapa dipanggil Bu Lina? Karena saya lahir di misi. Lantas? Di misi. Nah, setelah itu yang membantu saya lahir itu adalah bidan yang sudah menikah 10 tahun tapi belum punya keturunan. Akhirnya tadi diminta. Diminta. Oke. Udahlah buat saya saja. Akhirnya kata ibu saya, dong. Akhirnya ya, kalau tidak diberikan, dikasih kayaknya, udahlah. Saya nitip nama aja ya, boleh nama panggilan saja. Gitu. Jadi karena berharap banget kalau jadi akhirnya sebagai bentuk apresiasi. Gitu. Akhirnya nama Lina yang disematkan itu panggilan. Panggilan. Tapi sebetulnya nama aslinya Siti Mukminah. Di ijazah juga begitu. Ijazah, di akte juga seperti itu. Dari kecil berarti dipanggilnya begitu. Betul. Oh, baru tahu saya. Dan saya bisa tahunya kaget itu udah dewasa. SMP. SMP itu kan mau daftar itu kan harus pakai akte ya. Nah, ketika saya Siti Mukminah siapa tuh? Saya sempat bukan nama saya. Oke. Bukan nama saya gitu ini. Setelah itu nama panggilan. Sempat sih nggak terima ya. Maksudnya udah biasa nama Lina gitu. Tapi nama Siti Mukminah asing gitu ya. Tapi ketika saya dimotivasi sama kakak saya gitu. Siap. Ternyata kakak saya nama itu doa. Masya Allah. Ayah, ibu, bapak, emak ya. Siap. Kan bapak, emak. Bapak, emak itu memberi nama kamu Siti Mukminah itu punya harapan, punya doa. Kamu itu jadi perempuan yang mukmin gitu. Kalau laki-laki kan mukmin. Kalau perempuan mukminah. Gitu. Itu harapan orang tua. Masya Allah. Berat untuk kamu. Harapannya adalah kamu bisa menjadi mukminah gitu. Kita simpan dulu cerita di balik nama Lina ya. Bilangnya tadi grogi nggak bisa ngomong, sekarang panjang lebar. Siap ya. Bu Lina mendapatkan amanah baru sebagai kepala sekolah. Kok kecil banget? Kepala, yakin dong? Ya. Kepala sekolah. Kepala sekolah TK Alku2. Selamat ya, by the way. Doakan saya. Amanah. Siap, berikutnya silakan Bu. Ya, apa nih? Udah pernah kenal kan? Yang lain belum, pemirsa belum. Iya, siap. Saya Resi, nama lengkapnya nggak panjang-panjang ya. Resiana. Asalnya jauh loh, di negeri seberang. Masya Allah. Bisa ke sini karena ada yang memboyong ke sini gitu ya. Siapa kalau bukan suami ya? Ya, begitu lah. Diculik hatinya, sedap. Ya, saya diamanahkan di SMA. Di SMA sebagai kepala sekolah juga dong. Iya, insya Allah ya, mohon doanya. Siap. Ya. Berikutnya udah nggak asing nih kayaknya. Sudah terkenal di mana? Ya, nama saya Ahmad Hoshi. Tapi memang panggilannya Oci. Oci ya, Saya diamanahkan di SMP Terpadu Alku2. Dan ini bukan jabatan tapi amanah dan tanggung jawab. Siap. Sebagai kepala sekolah SMP Masya Terpadu Allah. Alku2. So sahabat Alku2 semuanya nih 3 orang ini menjabat sebagai kepala sekolah yang baru. Gimana perasaannya Bapak Ibu? Sudah kesekian keberapa hari nih? 4 hari ya menjabat
Atau gimana? Enggak juga. Enggak juga. Sudah dari sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu? Lebih dari sebulan ya. Saya pikir setelah penandatangan sertijab sudah langsung ini. Oh enggak, sebelumnya juga sudah ini. Sebelumnya kita dapat surat tugas namanya. Surat tugas. Jadi ada pendampingan dari kepala sekolah lama gitu. Ya, jadi sebenarnya sudah bekerja dari sebulan yang lalu ya. Cuman memang sertijabnya secara formal itu baru kemarin. Baru kemarin. Gitu. Wah. Gimana perasaannya Ibu, Bapak, Bu Lina? Pertama kali gini aja deh, pertama kali ya. Pertama kali muncul nama Siti Mutmainah. Mukminah, sorry. Mukminah. Oke. Yang menjadi kepala sekolah TK adalah Siti Mukminah alias Bu Lina. Ada sih kayak nyesek ya. Ada perasaan nyesek? Iya. Karena saya nggak apa-apa. Dari dulu tidak pernah terpikirkan oleh saya di kepala saya ataupun di mimpi saya bahwa saya jadi punya jabatan, misalnya diamanahkan ke sekolah. Tidak terbayangkan sedikit pun gitu. Saya di sini mengabdi dari tahun 2004 itu. Berapa tahun tuh? Merasa saya di sini selama saya dibutuhkan di Alku 2, maka saya akan terus di Alku 2. Siap. Ketika Alku 2 tidak membutuhkan, baru saya angkat kaki. Masa iya begitu diusir? Disinilah saya ditempa. Saya bisa mengajar. Siap. Saya cinta dengan anak-anak kecil. Itu saya ditempanya di Alku 2. Artinya saya ini harus berdedikasi. Apa yang saya bisa memang karena Alku 2, maka yang saya bisa saya berikan untuk Alku 2. Salah satunya ditempa menjadi kepala sekolah. Beda hal ya, oke. Yang pasti perasaannya adalah pertama kali ketika dikasih tahu bahwa next headmaster adalah Bu Lina, langsung nyesek. Sedih gitu ya, maksudnya ya Allah. Campur aduk juga nggak sih? Ada. Ada perasaan bukan terlalu karena saya ini ya, tapi ketika saya Bu Siti Mukminah mengganti misalnya diamanahkan di sekolah, ada dari satu pribadi saya sedih gitu. Tapi ketika teman-teman saya mengucapkan bisa menguatkan gitu, itu yang membuat saya jadi agak sedikit lapang ya. Lapang. Gitu ya. Oh ya, di sini saya tidak sendiri. Siap. Kepala sekolah itu di lembaga itu tim, betul. Ketika kepala sekolah itu akan jadi kuat ketika ada guru-gurunya juga menguatkan. Masya Allah. Itu yang membuat saya jadi ada sedikit teman-teman saya, guru-guru saya di sini di Alku 2 mensupport saya, memberikan semangat. Ayo, Bu Lina tidak sendiri. Itu yang membuat saya kuat. Maksudnya saya agak sedikit, wah alhamdulillah. Pada akhirnya, oke lah, saya terima jabatan baru ini gitu, amanah baru ini. Setelah dapat support dari teman-teman. Lebih ke justrunya bukan oke lah, bukan begitu. Oh bukan, gimana? Justru ke ya Allah, Bismillah. Bismillah, ini jalan Engkau yang telah tunjukkan kepada saya. Gitu ya. Maka saya berdamai dengan takdir. Oke, siap. Oke. Ikutin aja gitu. Wah, penting banget tuh punya support system ya, berarti. Kalau Bunda Resi, ketika pertama kali mendapatkan keluar tuh nama Resiana sebagai pengganti Pak Iwan Supriyana, pertama kali banget yang muncul di benak Pak? Yang pasti shock ya, Om Lilo ya, maksudnya waktu itu bertiga kan kita ya, termasuk Om Lilo dong ya, ada kandidat ya, Om Lilo kandidat ya, ada Pak Fadil juga, maksudnya secara mereka masih muda, lebih muda dari saya, dan mereka lebih inovatif, dia lebih gaul lah ya, lebih apa lah ya, maksudnya Bunda suka gitu ya. Anak muda saya itu, gitu kalau misalkan dipuji. Anak muda itu maksudnya apa-apa cepet seperti itu ya. Tapi ternyata saat ada keputusan itu, saya kaget juga. Ya Allah, Bismillah, apakah ini ujian buat saya gitu ya? Apa ini cobaan buat saya gitu? Ternyata ya memang Allah menciptakan lagi mengatur semuanya ini, menghadirkan orang-orang di sekitar saya yang sangat luar biasa, termasuk Pak Iwan juga ternyata sudah mempersiapkan orang-orang yang akan berada di sekitar saya seperti itu. Sudah men-setting gitu ya. Semuanya, sudah mengkader ternyata guys. Ya, tapi pada akhirnya dari kaget tersebut lalu kemudian seperti perasaan Bu Lina tadi, akhirnya pada posisi lapang itu butuh berapa waktu lama gitu? Dan atau trigger apa nih yang membuat akhirnya yaudah deh Bismillah, saya juga coba, saya siap melangkah gitu?
Oh gitu. Sebenarnya ini dari dulu ya Om ya, maksudnya dari dulu ya. Kegalauan itu maksudnya sejak sebelum Pak Iwan juga datang ke SMA juga sebenarnya sudah diminta gitu. Tapi waktu itu saya merasa, aduh, kayak bukan saya banget deh gitu ya. Saya hanya mengajar saja lah gitu ya, karena saya ngerasa, waduh, saya memang selalu ada buat Al-Qudwah gitu ya, tapi saya tidak bisa memberikan hal-hal yang seperti teman-teman berikan, misalnya kayak Pak Iwan, Masya Allah yang luar biasa gitu ya, dan Pak Apri yang luar biasa juga dengan program-programnya gitu. Jadi saya ngerasa, aduh, saya tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka, tapi insya Allah saya selalu ada untuk semata seperti itu. Siap. Itu tadi mungkin nggak cuma Bu Resi sendiri, tapi juga ada tim juga di bawahnya. Masya Allah luar biasa. Siap. Pak Oci nih, kayaknya Pak Oci lebih ready kayaknya ya. Biasanya agak beda ya kalau laki-laki itu bisa, apalagi anak muda gitu ya, apalagi didikan Pak Iwan ini. Kita tahu ya, Pak Oci itu kan mutarobinya Pak Iwan gitu. Ini mungkin harapannya saya lihat ada sisi berbeda nih dari Pak Oci. Nggak shock gitu. Kalau saya sih lebih jatuhnya ini paling bingung. Bingung dan juga lebih ke yang bener nih gitu. Nggak salah nih gitu ya. Saya ternyata pas dites bakat yang berbayar ya, nggak gratis. Oh iya sih, berbayar. Tipenya analisis. Jadi apa-apa selalu tahu kalau ini nanti jawabannya ke sini. Makanya kadang perencanaan itu sampai ke solusi gitu. Nah itu saya hitung-hitungannya bukan saya. Gitu. Karena dalam artian ini nggak masuk, ini nggak mungkin saya gitu. Pak Oci berlogika tuh di situ. Bermain pikiran nggak mungkin saya tiba-tiba di WA malam-malam ya. Malam-malam ya. Yang sama nih di malam-malam juga. Saya malam-malam karena besoknya hari Kamis saya masih ingat tuh. Nanti ketemu di ke Semata ya. Ikut rapat Semata. Ngapain di bawahnya ya tadi gitu dengan pengumuman seperti itu. Kok bisa ya saya gitu kan. Karena memang saya juga nggak ngomong ke istri Pak Lilo. Dalam proses ketika dikandidatin saya diem karena memang hitungan saya udahlah ini mah proses untuk pelajaran, mengambil pelajaran tentang gini loh kegiatan seleksi kepala sekolah itu. Walaupun memang nggak punya pikiran sih, nggak punya sedikit pun tidak terbesit mungkin ya pada saat itu. Karena memang saya lebih suka sebenarnya kerja di balik layar dalam arti konsep gitu ya. Siap. Jadi lebih baik konsep dibandingkan harus tataran teknis gitu. Itu sih. Lah kan kepala sekolah juga duduk aja manis di belakang meja. Cuman itu pusing juga 7 keliling kata. Ternyata nggak cukup itu. Nggak cukup ya. Itu sih kalau di awal menerima itu bingung kok bisa ya. Walaupun pada akhirnya karena memang sudah terbiasa dalam artian ya udah kalau dikasih kita terima tapi jangan minta gitu. Good point tuh. Jadi kalau kita kalau kita diberikan amanah laksanakan. Tapi nggak usah minta, nggak minta jabatan. Iya sih, tandanya harus jabatan kalau minta ya. Ini pada proses pada proses jadi kepala sekolah tentu kan nggak mudah ya gitu ya. Ada kalau nggak salah ada pembekalan tersendiri gitu ya. Mungkin bisa di-share kepada sahabat Al-Qudwah yang lagi nonton hari ini. Apa saja nih pembekalan yang proses-prosesnya lah, tahapan-tahapan yang harus dilewati ketika ingin menjadi kepala sekolah. Kan nggak ujuk-ujuk langsung jadi kepala sekolah kan gitu. Yayasan juga nggak mau membeli kucing dalam karung gitu kan. Istilahnya diseleksi dulu gitu. Siapa yang mau jawab? Terserah. Ya. Pak Oci silakan. Kalau seleksinya sih sebenarnya dari penjaringan di awal. Penjaringan itu melalui Google Form kalau nggak salah diminta seluruh isi. Nah dari isi itu diambil beberapa nama yang saya tahu ya. Beberapa nama akhirnya dari banyak nama itu diseleksi ikut kegiatan pelatihan cakep. Pembekalan cakep calon kepala sekolah selama 4 hari. Yang dimana memang pembekalan itu menguatkan DNA Al-Qudwah. Memang kita punya DNA tersendiri, tidak ikut-ikutan orang lain, tapi kita punya ciri khas sendiri. Dan DNA itu luar biasa detail ya, yang pada akhirnya kita berpikir, oh iya ini loh harus kita. Ini bukan dalam artian kita ikut-ikutan, tapi kita punya perjalanan kita yang harus kita lakukan, dan itu nilai-nilai yang tidak boleh dihilangkan. Walaupun memang sekarang kan dinamis ya, semua berubah dan yang lainnya, tapi nilai-nilai itu jangan ditinggalkan.
Dan itu selama 4 hari luar biasa, harus dari pagi sampai sore katanya ya. Sore, iya. Katanya orang gue ikut. Ya kan kalau nggak ditanya kan bukan host namanya, nggak kerja dong gue. Nulis juga kan. Nulis juga ya. Yang mungkin udah banyak coretannya juga lumayan. Ya sebagai bentuk bahwa kepala sekolah kan memang harus memiliki pola ilmiah gitu ya. Makanya harus diajarin menulis gitu ya. Oke. Setelah ikut pembekalan beberapa hari, apakah kemudian tiba-tiba makin menguat bahwa oh ya udah deh terima takdir gitu Bunda? Itu kayaknya bahasa situ tadi dari teman saya deh. Teman saya ngomong gitu. Enggak ya. Oke, kalau perasaan Bunda gitu setelah kan awalnya aduh ketakutan, kegelisahan bisa atau enggak lebih takutkan ya gitu. Yeah. Lalu kemudian setelah ternyata ikut pembekalan, ada cara pandang baru, kemudian juga ada insight baru gitu. Apakah secara pola pikir juga tiba-tiba ikut akhirnya ya udah lapang gitu atau gimana, atau ada ya, kejadian perubahan apa gitu dalam diri? Oke, dari 4 hari kita pelatihan cakep itu ya alhamdulillah Masya Allah banyak banget ya materi yang kita dapatkan ya. Materi-materi yang dirasa itu ya Allah kok materi ini berat tapi emang benar gitu ya buat kita banget gitu ya. Jadinya pada akhirnya oh ya Allah mungkin Allah ini mengatur saya harus melewati proses ini gitu ya. Nah dan pada akhirnya ya udahlah ikuti proses saja. Ikuti proses saja. Biarkan Allah menuntun kemana ininya pergi, kemana kapal berlabuh. Bu Lina gimana setelah mendapatkan beberapa pembekalan, ada proses perubahan ke dalam diri gitu, misalkan cara pandang atau apa? Ada. Tadinya beberapa kayak DNA ya disampaikan, oh kata saya ada materi yang terputus sebenarnya. Ketika mendapatkan pelatihan itu ada tersambung gitu. Oh iya, yang dimaksud kemarin itu begini loh. Ada penghubung gitu. Siap. Materi satu dengan materi. Tapi ada juga sih yang itu mah hanya itu sih ya. Ketika materi yang di luar dari materi sih. Di luar dari materi. Itu kadang saya ini ngomongin apa ya gitu. Kok nggak paham? Ada beberapa materi yang belum nyampe, belum bisa ditangkap gitu ya sama Bu Lina gitu. Oke. Terkait dengan itu sih lebih tepatnya keluarga ya. Itu yang ini ngomong apa sih kerja? Ada yang sempat gitu kan. Iya. Saya nggak nyambung. Oh gitu. Ini apa sih? Keluarga. Iya. Oke. Tapi paling tidak ada mulai pemahaman baru gitu. Betul. Yang akhirnya memantapkan Bu Lina makin ya udahlah santai aja jadi kepala sekolah jadi gitu. Enggak juga. Tetap galau. Ya, belum. Betul sama sekali. Tapi intinya ada motivasi baru bagi saya. Oh ya. Saya udah berapa tahun di sini, tapi tetap gitu. Ada saja ketika kita pelatihan itu kita menemukan hal baru gitu. Itu hal yang buat saya kata saya, oh ya, intinya belajar itu setiap hari. Sepanjang hayat gitu ya, bertumbuh gitu. Siap. Nah, terus kemudian kan ini peralihan gitu ya, yang setiap orang kan punya gaya kepemimpinan sendiri gitu ya. Apa yang membuat Bapak dan Ibu nih merasa yakin bahwa saya juga membawa sesuatu nih gitu, yang tidak menghilangkan apa yang sudah dilakukan oleh kepala sekolah sebelumnya? Oci. Itu kalau itu saya di awal sudah merasa beban karena salah satu ustadz bilang ke saya gini, antum itu ibaratnya Umar dikasih beban sama Abu Bakar yang banyak kebaikannya. Masya Allah. Jadi saya ditinggalin sama kepala sekolah yang kebaikannya terlalu banyak. Jadi saya agak jomplang mengimbanginya gitu. Pertama kan memang kondisinya ya pengalaman tidak terlalu banyak. Dia kan sudah sangat lama dan saya tiba-tiba jadi kepala sekolah yang ditinggalkan kebaikan itu terlalu banyak. Sampai-sampai saya bingung saya ngapain lagi gitu kan. Oh ya, sekedar catatan buat sahabat Al-Qudwah, kalau Bu Resi dan juga Bu Lina cukup lama ya di lembaganya gitu ya. Kalau Pak Oci kan baru 8 tahun. Baru 8 tahun gitu ya. Tapi lembaga atau yayasan mempercayakan kepada Pak Oci. Ya ini mungkin juga secara cara tekanan lebih berbeda gitu ya dengan kepala sekolah yang lain gitu. Lanjut Pak Oci. Itu yang pertama gitu ya, terbebani dalam artian walaupun memang ke depan dalam pikiran saya kalau mungkin laki-laki ya paling jadi lebih ke realistis dan juga lebih ke menggunain ya udah gitu. Ya hati untuk berpikir, otak juga untuk berpikir. Siap. Dua-duanya digunakan untuk mikir ke depan seperti apa yang dalam artian ayo kita kembali ke pembelajaran esensial. Dan
jangan sampai pada akhirnya tujuan pendidikan kita hanya seremonial. Yang di pikiran saya sekarang itu saya ingin coba mengkolaborasikan dengan teman-teman bahwa pembelajaran ini ya kembali ke sistem Rasulullah mengajar umatnya gitu ya. Dalam artian tidak lagi cukup seremonial sana sini yang pada akhirnya hanya menghambur-hamburkan, walaupun memang perlu seremonial perlu, tapi tidak boleh berlebihan. Jadi kalau sekarang sedang saya pikirkan, walaupun nanti ke depan harapannya ya tadi tetap lebih baik lagi, dan tentunya gimana caranya kita punya arus sendiri. Itu yang selalu saya pikirkan, jangan ikut-ikutan orang, walaupun kita boleh mengamati, tapi harus memodifikasi dengan kekhasan kita sendiri. Supaya tidak hilang, kondisi sekolah kita nggak hilang, artian Al-Qudwah sama aja dengan sekolah yang lain, gitu. Tapi ketika bilang kayak gini, itu di SMP Al-Qudwah Lebak loh, gitu. Siap. Wah, luar biasa. Nih, kalau Bu Resi pasti akan berbeda ya, karena kepala sekolah sebelumnya laki-laki nih. Ya, betul sekali. Kemudian tiba-tiba datang seorang perempuan gitu ya, dengan membawa bekal yang berbeda, tentu saja mungkin gimana, udah punya ada gambaran mau menggunakan gaya seperti apa atau bagaimana? Oke, siap. Cerita sedikit dulu ya. Boleh. Kepala sekolah saya yang pertama Bapak Apri ya, yang keduanya Pak Iwan. Mereka berdua punya gaya masing-masing ya, alhamdulillah dalam kepemimpinan mereka. Nah, insya Allah sih saya rencananya itu mengambil ini, memadukan dua-duanya. Memadukan dua-duanya. Memadukan dua-duanya, dan insya Allah akan saya, karena program dari mereka berdua bagus-bagus semuanya, alhamdulillah. Saya tinggal melanjutkan dan memodifikasi program-program tersebut. Dan kita agak berat ya bebannya, alhamdulillah ya. Kenapa ya beratnya? Karena kita SMA. Ya nggak tahu, saya mah kan pembawa acara. SMA orientasinya adalah lebih ke kampus ya. Perguruan tinggi. Betul. Bagaimana caranya siswa SMA banyak keterima di PTN. Seperti itu kan yang diinginkan sama orang tua. Selain dari itu, tuntutan yang lain juga banyak sekali ya. Anaknya harus hafal Quran juga, itu sama ya. Dari segi akidah atau akhlaknya juga sama gitu. Jadi saya merasa, masya Allah, ini beban yang sangat luar biasa. Tapi alhamdulillah saya mempunyai tim yang sangat luar biasa. Luar biasa. Kalau boleh tahu keunikan dari kedua kepala sekolah sebelumnya apa nih, sehingga Bunda merasa bahwa harus memadukan kedua hal? Kepala sekolah saya yang pertama. Yang lain boleh sambil minum, nggak apa-apa ya, kita santai. Minum ini gelasnya dipersembahkan oleh Abinet loh. Abinet Digital Printing. Jadi kalau misalkan bapak-bapak ibu guru untuk kebutuhan spanduk, flyer, dan kebutuhan digital printing lainnya, boleh ke Abinet. Abinet udah paling jago ya. Iya. Iklan dulu. Oke, lanjut. Kalau untuk Pak Apri, kalau menurut saya ya, beliau tipe memang apa ya, punya program sendiri, tapi berbeda dengan kedinasan seperti itu. Beliau punya program sendiri. Lebih banyak sih keluar sekolah seperti itu ya. Jadi kegiatan-kegiatan di luar itu lebih banyak gitu, nggak hanya di dalam gitu ya. Kalau Pak Iwan, beliau lebih ke administrasinya lebih rapi. Seperti ya. Terus untuk kedinasannya juga beliau tetap dipertahankan seperti itu. Nah, dari keunikan yang luar biasa keduanya itu, nah insya Allah nanti akan saya padukan seperti itu. Apa salahnya kalau memang kedua-duanya ini baik luar biasa disatukan gitu ya. Bu Lina gimana? Ada ide mungkin mau melakukan program apa, atau mungkin ya gimana lah gitu ke depannya? Ada sih beberapa ya hal, ketika itu dari mulai kita bikin SKL tuh Pak, dengan Pak Iwan itu SKL tuh ada beberapa ini yang ada 6 kan itu. Di satu-satu kita lihat mana nih yang belum tersentuh atau misalnya kurang atau yang belum tumbuh gitu ya. Tuh. Nah, ternyata ada beberapa poin yang memang belum sama sekali kita sentuh. Akhirnya itu dijadikan program program kita secara bersama-sama. Salah satunya adalah literasi ya, bahasa. Kita mau memprogramkan trilingual gitu ya. Trilingual apa itu? Ya, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Sunda. Saya pikir bahasa Sunda. Bahasa komunikasi. Bahasa komunikasi. Bahasa cinta gitu ya. Jadi bagaimana kita komunikasi dengan anak seperti itu ya. Bagaimana gitu ketika kita berkomunikasi dengan anak gitu. Jangan sampai ada kita menggunakan virus komunikasi.
virus komunikasi. Kalau dulu kita menggunakannya gaya 12 gaya populer. Masih ingin tahu kan ya? Nah itu sekarang kan sudah ini ya namanya lain lagi gitu. Virus komunikasi gitu bahasanya. Pemerintah membedakan menginginkan gitu artinya mensosialisasikan. Itu jadi bagaimana kita ketika di sekolah itu guru kepada anak tidak menggunakan virus komunikasi. Itu jadi 2 tahun. Sorry, saya agak kepo sedikit. Virus komunikasi itu misalnya bahasa-bahasa yang jorok. Bukan pemerintah. Terus melabeling. Kalau pemerintah misalnya gimana? Contoh dalam tanpa misalnya kayak gitu. Tolong ambil, nggak pakai tolong. Ambilkan itu. Ambilin ini dong. Gitu ambilkan itu. Gitu. Nah itu kan kita mengajarkan Pak anak kan untuk ini ya, maksudnya bahasa yang santun gitu. Kalau kita butuh bantuan orang kan harus kata apa yang diucapkan. Jadi pembiasaan buat anak. Jadi ketika kita sudah terbiasa, nah bisa bantu Bu Guru gitu. Tolong ya bantu Bu Guru ambilkan itu. Kalau misalnya gitu. Itu bahasa komunikasi benar. Jadi tidak karena mereka kecil gitu, anak-anak gitu, kita dewasa jadi memerintah gitu seperti itu juga seperti itu. Atau kita marah-marah pada anak gitu. Jadi Bu Lina lebih memilih strateginya adalah menumbuhkan yang belum muncul di SKL tersebut. Bukan sih, lebih tepatnya yang belum kita ini gitu. Belum dicolek sedikit pun. Kalau pembiasaan iya Pak, tapi dengan program ini minimal Bu Guru itu sudah mulai diinikan. Nih kita punya program ini. Kalau misalnya ada Bu Guru yang melanggar, gitu, ada yang keluar gitu, misalnya ada yang kelihatan marah-marah nih depan anak misalnya gitu. Itu ada ininya, SOP-nya, betul, ada hukumannya gitu. Mulai dari mereka infak, jadi mereka menyadari sendiri kejujuran Bu Guru yang diminta. Kejujuran Bu Guru, oh iya hari ini aku marah-marah gitu. Diingatkan sama temannya, sama anaknya misalnya gitu, dengan wajah mimik yang tidak enak lah dipandang sama anak. Ada kotaknya gitu. Jadi setiap kelas itu kita bikin kotak infaknya. Jadi guru itu harus sadar, jujur sendiri bahwa oh ya hari ini aku marah sama anak loh, gitu. Masukkan. Oh ya hari ini aku misalnya agak sedikit kelakuan kasar sama anak gitu. Agak bawa emosional gitu ya. Agak bawa permasalahan rumah tangga gitu ya. Mungkin ya pemicunya itu. Kayak gitu. Jadi seperti itu. Jadi kita mulai biasakan bahasa komunikasi dengan anak seperti itu. Lebih menitik beratkan ke kesadaran ya, kesadaran dimulai dari Bu Gurunya. Lalu kemudian itu akan menular ke anak-anak. Masya Allah luar biasa. Saya mau kasih aplaus dong buat guru-guru hebat ini yang luar biasa. Guru hebat. Nah, tantangan ke depan pasti akan lebih berbeda ya. Zamannya Pak Apri beda, zamannya Bu Mariam tentu berbeda, zamannya Bu Desi berbeda, zamannya Bu Nurul berbeda gitu ya. Kesini generasi makin berbeda, apalagi sempat kita mengalami COVID-19 ya. Itu kan jadi berbeda ya, segalanya beralih ke digital gitu ya. Lalu itu yang membuat jadi pemikiran anak jadi serba instan nih. Tantangan teman-teman nih nanti menghadapi era di mana anak-anak nih generasi Z atau bahkan nanti generasi Alpha ya yang apa tuh pengen serba cepat gitu. Kira-kira mungkin punya gambaran apa nih yang mau dicoba dihadapi nanti untuk generasi berikutnya gitu. Pak Oci silakan. Ya. Atau belum ada gambaran juga nggak apa-apa, is okay. Namanya juga kan ini seketika aja gitu muncul dari benak saya pertanyaan. Kalau yang saya pikirkan sih terkait kondisi anak sekarang ya, dalam artian tadi instan dan juga sebenarnya sih bukan masalah itunya. Sebenarnya akar masalahnya kita belum pernah ngobrol sama mereka kadang. Tapi kalau kita komunikasi dulu dengan mereka, ternyata toh pikiran mereka tidak seinstan yang kita pikirkan. Tidak seseram yang dibayangkan. Ada memang ternyata anak-anak juga perlu namanya, mungkin bedanya adalah kalau kita biasa dengan rules ya, ada aturan, ada yang harus A, B, C, D, bahkan birokrasi dan yang lainnya. Kadang kan itu bagi anak terlalu panjang. Sebenarnya bukan ingin menginstannya, tapi ada nggak sih yang bukan mempercepat, tapi sebetulnya lebih mendekatkan. Kan kalau kita selama ini apa sih? Coba kita lihat dari semenjak Indonesia merdeka sampai saat ini, kadang
punten ya, pemikiran-pemikiran itu harus terbirokrat, dalam artian terlalu ada jenjang-jenjang yang pada akhirnya susah untuk bertemu. Ya. Harus bertemu beberapa step yang sebetulnya nggak harus penting-penting amat gitu ya. Itu dan jadi anak-anak itu tentang simpel itu bukan dalam artian saya makan langsung kenyang, enggak. Tapi tetap mereka juga harus memasak. Harus ada proses juga. Itu yang mungkin yang perlu kita sama-sama pikirkan, bahwa mulai dulu aja dengan komunikasi dengan mereka. Dan nanti kalau sudah dengan komunikasi baik, pada akhirnya kita akan menemukan sendiri bahwa oh memang yang hal-hal yang seperti ini walaupun mungkin itu sudah sangat berguna bagi masa lalu, tapi untuk masa sekarang ternyata berguna tapi tidak berlebihan, dalam artian tidak terlalu lama, tapi kita persempit dan juga bisa juga sih kita lakukan hal-hal seperti itu sehingga apa? Sehingga anak-anak kita nyaman dengan kita. Dan juga kita juga tidak terlalu merasa tidak terlalu merasa terbebani dengan kondisi si anak tersebut. Mulai aja dulu dengan komunikasi. Saya sih sepakat. Bunda, anak SMA udah gede, dengan banyak keinginan, problematik, belum lagi masalah hubungan pacaran dan sebagainya. Makin banyak nih permasalahan yang muncul. Udah siap dengan segala kemungkinan yang ada. Gimana nih? Itu tadi Om Yulo, sekarang anak saya juga usianya SMA ya. Allah tahu ya kayaknya. Allah tahu kebutuhannya kayaknya ya. Saya diamanahkan jadi kepala sekolah saat anak saya usianya SMA juga ya. Sekalian lah berbarengan kata Allah gitu ya. Jadi mungkin sedikit banyaknya belajar dari saya komunikasi dengan anak juga ya. Memang kita sebagai orang tua itu memang lebih banyak mendengar. Seperti itu Om Yulo ya. Jadi nanti Bunda akan mencoba untuk lebih banyak mendengar. Iya betul. Jadi mungkin kita di sekolah itu peran-peran walas gitu ya, atau kita lagi mengajar di kelas gitu. Mungkin lebih banyak mendengarkan mereka, beri kesempatan mereka untuk berbicara ya, seperti itu dibandingkan dengan kita lebih ke memerintah tadi ya, atau lebih ke menyuruh ini itu, kok begini, kok begitu gitu ya. Lebih banyak oh iya, apa yang kalian butuhkan? Apa yang bisa ibu bantu, lebih ke situ sih, yaitu dengan tangan-tangan walas, masya Allah yang luar biasa gitu. Nggak hanya walas sih, guru mapel juga siapapun. Seluruh teman-teman partner guru yang tentu saja dengan jobnya masing-masing begitu ya. Betul. Bu Lina, menghadapi anak TK sekarang gimana sih? Saya nggak tahu nih kalau perkembangan anak TK sekarang seperti apa, atau TK zaman dulu dengan zaman sekarang beda ya. Dulu belum ketemu gadget Bu Lina, sekarang ketemu gadget. Iya, yang pertama tuh bedanya itu kalau dulu itu kayak lebih ke nerima gitu ya. Nerima. Ya, itu karena ketika guru bilang A, B, C gitu. Ngikut aja gitu. Sekarang tuh sudah mulai berubah. Sudah mulai mereka menginginkan, aku pengen begini loh gitu. Sudah mengutarakan. Mulai lebih ekspresif. Betul, mengucapkan keinginannya. Termasuk juga menilai sesuatu itu yang mereka tidak suka itu mereka mengutarakan. Termasuk kamar mandi. Contoh ya. Nah, ketika kamar mandi tuh, Bu Guru, ini kamar mandi. Kamar mandinya begini. Itu dengan ekspresi begitu? Betul. Oh my God, udah kayak sinetron ya? Bu Guru. Betul Pak. Masya Allah. Dan mereka juga lebih ke sesuatu yang mereka nggak suka gitu, mereka mengutarakan. Termasuk dengan kerudung Bu Guru. Itu ada apa dengan kerudung Bu Guru? Iya, jadi kalau mereka nggak suka, mereka mengutarakan. Masya Allah. Jangan pakai kerudung ini ya. Ini nggak bagus. Masya Allah. Itu sudah mengutarakan. Terus ketika mereka kerudungnya mereka yang suka, mereka mengutarakan. Dan Bu Lina menganggap itu sesuatu yang bagus. Baik, oke. Mereka bisa mengutarakan keinginan dan apa yang mereka pikirkan. Itu sih bagus menurut saya. Siap. Jadi kita bisa mendengar apa yang mereka rasakan gitu. Cuma tantangannya jadinya gurunya jadi tersudut gitu ya? Enggak. Bukan juga. Kita lebih ke anak itu pengen begini loh. Jadi kita tahu dari anak, justru kita belajar dari anak. Dan salah satu juga bukan dari itu aja Pak ya. Anak itu sekarang itu lebih ke TikTok itu ya Pak. Sering nonton tayangan TikTok. Gitu. Apa yang menjadi pengaruhnya dari TikTok? Kadang itu kita gurunya kalah. Nggak update. Kadang kita tahu awal itu dari anak Pak. Taunya dari anak. Nah itu dari mana? Dari TikTok Bu Guru. Akhirnya Bu Guru itu belajar dari anak. Kadang siap. Mau tidak mau Bu
mau tidak mau, harus belajar. Dan ketika kita kasih, oh kita udah lihat, oh ini gini loh. Kalau ada yang negatif kan kita bisa ini ya sebenarnya. Siap. Sekarang tuh luar biasa, Bu Guru, anak semakin kritis, guru juga harus semakin banyak belajar. Masya Allah. Ini yang saya dengan apa yang kita akan lakukan nih terhadap Allah. Siap. Banyak belajar. Oke, ini yang saya senang banget nih teman-teman guru atau calon kepala sekolah Bayaru sekarang nih mau mau banyak belajar gitu ya dari banyak hal dari anak-anak, terus juga mau tahu tentang apa yang terjadi dan lain sebagainya gitu ya. Oke, kita bakalan santai sejenak. Saya punya sesuatu buat kalian. Kita sekarang masuk ke acara cemilan. Tahu nggak cemilan apa? Makan cemilan. Dikira makan. Beda ya, urusannya makan mulu. Kan kalau ngemil itu kan berarti makanan yang ringan. Ya, yang ringan-ringan aja pertanyaannya. Oke. Pertama, Bu Lina pegang ini. Sok, Bu Resi pegang ini. Oh, baiklah. Oke, Pak Oci juga. Kebanyakan Pak Oci. Nggak apa-apa lah, sesuai. Jangan, nggak boleh. Jabatan harus sesuai dengan ini. Anak muda. Iya, kelebihan ternyata saudara-saudara. Oke. Belum. Mau dijelasin. Di tangan Bapak Ibu kan ada tanda centang sama tanda silang gitu ya. Saya nanti akan mengemukakan sebuah statement atau sebuah pernyataan. Nanti Bapak dan Ibu tinggal acungkan saja sesuai dengan harus salah satu. Oke. Iya. Dan jawabannya tidak mesti sama gitu ya. Dan saya tidak akan menjudgment bahwa itu pertanyaan salah atau betul ya. Semua ini berdasarkan cara pandang aja kok. Oke, saya lihat contekannya dulu. Bismillah. Udah pada siap? Ya, boleh bismillah. Ini dulu ya. Oke, siap. Oke, siap ya. Pernyataan pertama. Kepala sekolah itu enaknya laki-laki. Oh, Belinda yang berbeda. Oke, boleh. Alasannya kenapa? Oke. Laki-laki kalau biasanya panjang langkahnya. Oh, panjang langkah. Kalau perempuan sebenarnya kodratnya ya. Kalau saya pribadi gitu. Siap. Ya ngurus rumah. Oke. Gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan gitu. Kalau memang dibutuhkan perempuan ya masalah. Tapi kalau sih pengennya laki-laki. Lebih sat-sat aja kali ya kalau laki-laki gitu. Laki-laki kan katanya logis ya gitu. Kalau perempuan lebih kebanyakan ke perasaan. Oh, bawanya gitu. Baper gitu ntar ya. Berantem nanti sama rekan yang lain. Oh, enggak juga. Sudah dewasa. Oh iya dong. Oke, Bunda dulu silakan. Kenapa pilih enggak? Karena yang saya lihat ya, maksudnya banyak sekali di luar sana juga kepala sekolah itu perempuan ya, dan mereka juga sukses gitu. Oh, oke, sepakat. Pak Oci? Kalau saya sih kenapa bilang enggak, karena memang ya Allah ciptakan manusia kan tidak dipilih-pilih laki-laki perempuan kan. Kemampuannya ya, bukan gendernya, kemampuannya. Sama-sama dikasih akal, dikasih hati. Dan memang pemikiran itu sebenarnya kalau saya ingin mengatakan, karena saya bikin skripsi judulnya itu Tafsir Ulul Albab. Itu ada 16 ayat tentang membahas Ulul Albab. Di situ berpikir itu bukan pakai otak, tapi pakai hati. Dan perempuan lebih banyak pakai hati kan. Nah, akhirnya sebenarnya perempuan harusnya lebih bagus dalam berpikirnya, karena berpikir itu pakai hati. Jadi nanti muncul ke otak gitu untuk menggerakkan. Kalau ya, karena ya apa ya namanya, tidak semuanya dalam arti tidak semuanya harus laki-laki, perempuan juga bisa. Siap. Oke, tergantung yang pasti kesempatan semua berpulang besar gitu ya. Nomor 2, kepala sekolah adalah penentu kebijakan. Kebijakan. Kepala sekolah adalah penentu kebijakan. Iya. Di akhir. Beda banget sih dari tadi. Di akhir. Kebijakan akhir iya. Kenapa beda? Tapi tergantung juga sih ya kalau kebijakannya. Kalau kebijakannya untuk di luar, makanya saya nggak ngisilah. Kita harus konsultasi berbicara dengan yayasan. Kita atasan di lembaga, tapi kita juga punya atasan. Jadi intinya setiap keputusan kebijakan yang untuk di luar itu kita tidak bisa sendiri. Betul. Harus juga butuh orang lain juga. Yang atasan kita. Tapi kalau dari dalam, baru tuh kita yang memang yang mengatur. Tergantung dari ininya Pak ya. Tergantung kondisinya ya. Dan masalahnya. Panjang banget ya. Takut salah banget kesannya. Ayo Resi. Iya. Oh iya. Kalau menurut saya kalau kepala sekolah itu sebagai penentu kebijakan. Iya, betul sekali. Sepakat.
Memang sih ya, proses untuk mengambil kebijakan itu memang harus kolaborasi dulu, ngobrol dulu, betul ya. Tapi di akhir itu memang seorang pemimpin yang tegas, yang ini harus dilakukan, betul. Penentu kebijakan. Terus Om, kemarin saya dapat lokakarya ya, kepemimpinan 1 kepemimpinan 1 sama kepemimpinan 2. Di situ ada materinya, memang mengambil judulnya pokoknya tentang pengambil kebijakan lah, seperti itu. Memang seorang pemimpin harus pemimpin gitu. Di akhir ya maksudnya ya. Kalau sama judulnya kan penentu. Maka ketika bilang penentu, ya harus kepala sekolah yang menentukan. Karena kalau nanti pelin-pelan, berarti dia bukan pemimpin. Dalam artian, ini juga, nggak kelar-kelar nanti urusan ya. Makanya ditentukan oleh kepala sekolah. Siap. Nomor 3. Alasannya singkat-singkat aja sih. Iya. Kepala sekolah harus ngomong banyak. Nomor 3 ya. Jangan ditanya kalau mau. Kerjaan saya kan hanya kepala sekolah tempat keluh kesah para guru. Betul. Iya. Salah satu aja deh ditanya, berisi karena semuanya kan sama. Memang tempat mereka mengadu gitu ya, tempat berkeluh kesah ya itu kepala sekolah. Kemana lagi gitu ya? Iya. Masa ke guru kebersihan? Guru kebersihan juga kan punya masalah. Singkat kan tadi? Kalau masalah keuangan? Kalau keuangan kebenaran, tapi penentu terakhir dong. Kirain kepala sekolah mau nombokin. Makasih jawabannya. Nomor 4, seorang guru datang kepada saya dalam ini Bapak Ibu ya, lalu menceritakan permasalahan rumah tangganya yang padahal itu adalah aib pasangannya. Udah, kira-kira pertanyaannya ya, sepakat nggak dengan statement ini gitu? Kepala sekolah ada seorang guru datang kepada kalian menceritakan permasalahan rumah tangganya yang padahal permasalahannya itu adalah aib pasangannya. Maksudnya kita bagaimana? Pertanyaannya setuju atau enggak, memperbolehkan atau enggak gitu. Bingung ya. Boleh sih, oke. Kalau saya karena yang paling tua di situ ya, alhamdulillah ya. Gitu. Berdasarkan usia ya? Enggak, maksudnya biasanya sih, maksudnya teman-teman pada curhat apapun sih, biar lega sih, kita perempuan ya, lebih ke situ sih ya. Perasaan ya. Ini beda. Tadi sempat beda ya. Kalau saya enggak, kalau masalah aib itu, karena saya guru PAI kali ya. Lebih ke aib ya tadi ya. Tutup, nggak boleh ceritain ke siapapun. Bahkan aib itu harusnya sama Allah ya, atau sama orang yang sangat dipercaya itu dalam arti keluarga. Kalau percayanya sama kepala sekolah gimana? Kalau masalah tentang aib, kan aib itu artinya tertutup ya, yang setelah yang harus ditutup. Jadi nggak boleh, tapi kecuali permasalahan. Kalau permasalahan saya setuju banget. Setuju ya. Tapi kalau masalah aib lebih baik ditutup. Terlebih kalau pasangan ya. Pasangan. Boleh. Atau kuncinya di kepala sekolah itu sendiri, udah jangan disebar-sebarin, kan aib. Ya nggak sih? Sepakat. Siap. Berikutnya, kepala sekolah harus lancar membaca Al-Quran. Betul. Kayak bukan kepala sekolah aja ya, seluruh umat semuanya. muslim ya harus bisa. No debat ya itu ya. Nomor 6, ide-ide pengembangan sekolah harus sesuai dengan keinginan kepala sekolah. Tidak. Kamu tahu jawaban Bu Lina? Kalau kita sendiri yang mengatur, berarti otoriter. Otoriter ya. Tapi nggak bisa. Tim itu harus betul-betul kan. Artinya kalau misalnya kebijakan kita yang ngambil, kita pengen begini. Guru-guru tidak setuju. Kita mau apa? Ayo loh. Orang yang tim kan itu guru yang diturunin tahu rasa loh jabatannya. Jadi artinya lebih bijaknya demokrasi ya. Artinya guru boleh memberikan pendapatnya. Silakan masukannya. Toh ini untuk kebersamaan kita. Baik buruknya sekolah bukan dari kepala sekolah, tapi kita semua. Kita bersama ya, tanggung bersama juga kalaupun buruk ya. Berikutnya, kepala sekolah sepakat membantu menutupi anggaran keuangan sekolah. Kalau ada sih, kalau ada. Maksudnya kalau ada gimana? Iya, saya juga Pak. Pak Ci, menutupi anggaran keuangan sekolah. Berarti nggak transparan gitu apa gimana nih? Maksudnya menutupi ini, maksudnya kalau ada kekurangan tadi kan? Kekurangan. Maksudnya kepala menutupi ini ya, tapi lebih. Transparansi anggaran. Menutupi apa ini? Pertanyaannya tadi ambigu ya.
Enggak, yang saya tangkap tadi maksudnya. Yang ditangkap aja deh, yang ditangkap iya, Bapak Ibu aja deh. Kalau ada kurang ya kita siap gitu loh. Kalau ditutupi anggaran yang nggak dibuka publik nggak setuju. Iya, enggak. Oh iya. Nanti ada permainan apa gitu ya. Sip, sepakat. Oke. Nomor berikutnya. Banyak semua amat ya? ada 10. Harap dicatat ya. Semua permasalahan yang ada di sekolah, kepala sekolah harus tahu. Iya. Iya ya. Iya. Kan penanggung jawab. Kepala Iya sekolah. sih. Kan leader. Iya. Kalau misalnya biar lebih ringan gitu, udah kamu urusin aja sampai selesai. Ada tuh kepala sekolah yang datang ke saya. Udah Pak Ilo aja urusin. Pak Ilo malas katanya. Iya, saya urusin semuanya itu sampai kelar. Dia tahunya beres aja. Gimana? Curhat. Kepala sekolah sangat percaya. Iya. Yang nggak mau lepaskan. Aduh, mohon maaf ya. Curhat habis ini dipecat gitu. Nggak rekomend jadi kepala sekolah kayaknya. Oke, siap. Semuanya sepakat ya. Oke, berikutnya kepala sekolah sesekali mentraktir bawahannya. Oh, itu setuju banget saya. Siap. Kenapa harus mentraktir, Pak Oci? Ya karena dengan makan bersama itu terkadang memunculkan Bersamaan. bukan memunculkan pembicaraan yang enak gitu. Oh, Pembicaraan oke. yang luwes. Kedekatan makin dekat gitu ya. Siap. Terakhir nih, kepala sekolah memperbolehkan tanda tangannya dipalsukan untuk kepentingan yang urgent. Langsung aja mau nyambut. Tetap enggak. Izin dulu. Harus oke. izin dulu. Enggak, boleh tapi izin dulu gitu Iya, ya. boleh tapi izin. Ya terserah, belum ke pandangan masing-masing. Izin dulu maksudnya. Boleh tapi harus izin satu, dulu. harus satu. Ada satu, berarti Oke. Oh, sama. Oke, boleh sih. Harus izin dulu maksudnya. Tetap nggak mengizinkan dipalsukan. Iya, maksudnya kan ada tanda tangan scan. Harus asli misalnya di bank harus asli. Oh gitu ya. Nih Bang, berarti kita biasa bikin surat kuasa dulu Om. Surat kuasa. Iya, Oh. betul, ikutin aturan. Kalau bisa ada dilakukan tanpa palsu bisa. Kalau memungkinkan tanpa dipalsukan, meskipun itu urgent, ya dilakukan. Tapi kalau misalnya, aduh harus hal itu juga, Dan misalkan gimana? beda pulau, misalnya ya jauh, tapi emang harus ada SPPD, kepala sekolah, ya udahlah daripada scan nggak bisa, Iya. biru, Iya, itu ya nggak daripada bolak-balik ya masalah. Iya Toh sih. bukan untuk Kondisional ya. penipuan gitu. Oke, siap. Oke. Udah. Oke, tepuk tangan buat Nunggu hadiahnya. hadiahnya. Ini buat seru-seruan aja. Oke. Tepuk Hadiah. tangan dong buat Oh, ketiga bukan kepala ya? sekolah yang berani yang luar biasa. Boleh saya ambil lagi, takut dibawa pulang Ya soalnya. Allah, dipikir ini hadiah juga. Nggak, biar nggak ribet aja ngobrolnya gitu ya. Sebagai mungkin closing statement gitu ya. Ada keinginan untuk mundur atau tiba-tiba aja gitu kepikiran 2 tahun kayaknya udah cukup, atau mau terus gitu ya melaksanakan amanah ini sampai 8 ya? 4 tahun ke depan. Ikuti sampai 4 tahun ke depan, kita lihat nanti perkembangan selanjutnya. Oke, siap. Bu Lina? Sama juga. Pak Oci? Ya, selagi dibutuhkan dan Selagi hayat di kandang badan. diamanahkan tanpa dipercayakan juga terus itu ya nggak masalah. Siap. Amanah kan memang harus dilakukan gitu ya. Aduh, saya udah speechless nih mau ngapain. Udah kehabisan karena curhat tadi. Iya, oke. Apa ya? Mungkin sedikit pesan barangkali gitu ya, yang mungkin sama posisinya seperti Bapak dan Ibu dalam waktu yang entah gitu ya, kok ngerasa cepat banget, lalu dalam waktu yang cepat itu diberikan amanah yang cukup besar juga gitu. Kasih pesan atau mungkin motivasi apa yang sebetulnya dilakukan, atau apa yang sebetulnya harus dilakukan pertama kali gitu. Boleh masing-masing deh. Mau dari siapa dulu yang lebih siap? Wasi dulu nih, ngasih contoh gitu ya. Dari sini mulu perasaan. Oke, Nah, Bu Lina, apa-apa boleh deh. laki-laki. Hal apa yang sebetulnya harus dilakukan ketika pada posisi seperti Bu Lina ini juga gitu? Mendapat untuk umum ya, nggak cuma kepala sekolah gitu, tiba-tiba dapat amanah baru yang notabene tanggung jawabnya cukup besar juga gitu, tapi secara pribadi ngerasa belum siap, tapi sebetulnya mah orang udah cukup percaya sama orang tersebut gitu. Kalau saya tuh sama itu baik lagi
rukun iman. Iman ke-6. Iman ke-6. Sudah tentukan gitu, kamu hidupnya gimana gitu. Oke. Akhirnya intinya bahwa kita ikhlas apa yang Allah tuntun, kamu kesini nih. Iman kepada qada dan qadar itu. Ya, gitu. Oke, bahwa ini qadar, bahwa ini tuh qadarullah gitu. Sudah tentukan kamu begini nanti ke depannya. Kan kita nggak ada yang tahu. Siap. Maka ikhlas aja apa yang Allah ini kan ikutin gitu. Allah hadirkan, ya, Allah berikan, Allah munculkan. Betul, itu ikhlas. Lalu kedua, belajar ketika kita menemukan ketidaksenangan di hati gitu. Oke. Ketidaknyamanan juga. Ketidaknyamanan gitu. Maka munculkan gini, oh ya, ini Allah yang sudah tentukan. Dan munculkan ketika kita menemukan bahagia, balik lagi. Bahagia itu bisa dari hal kecil. Siap. Nikmatin saja gitu. Itu. Siap. Nah, itu selanjutnya juga apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Oke. Intinya yang terakhir adalah belajar. Belajar terus ya. Oke, siap. Kira udah dijawab semua ya? Pulang yuk. Orang yang aku dari tadinya nggak bisa ngomong, grogi, panjang ternyata. Coba diukur. Orang ini emang harus dipancing sih. Emang. Oke, sebenarnya sih mungkin apa nih yang harus ya sharing aja lah gitu. Apa motivasi apa yang harus kita munculkan ketika pada posisi seperti ini? Memutuskan jadi seorang guru itu berarti kita harus siap menjadi seorang pemimpin, pemimpin apapun itu, baik pemimpin di kelas, pemimpin pembelajaran gitu, atau di sekolah itu pemimpin kepala sekolah gitu. Harus siap. Kalau memutuskan jadi guru ya, berarti kita harus siap. Gitu. Nanggung resiko berarti ya, betul. Nanggung segala konsekuensi yang sudah dipilih gitu. Betul. Sepakat. Oci harus gereng nih, karena closing. Apa nih? Ya. Terserah deh, yang penting kan namanya juga memotivasi para pemirsa yang lagi nonton hari ini. Ya kalau saya sih, saya pikir ya, karena saya khawatirnya kalau kami atau kita ternyata nggak sama gitu. Oke. Ternyata di perjalanan nggak sesuai dengan ucapan gitu, takut banget. Santai aja Boci. Kalau saya pikir ketika memang Allah datangkan amanah, artian itu amanah itu kan sesuatu yang dipercayakan, yang dimana amanah datang bukan berarti apakah sesuai dengan kemampuan atau enggak gitu. Tapi amanah datang itu berarti pasti sesuai dengan apa yang kemampuan kita miliki. Maka jalankan, jalankan dan kerjakan dan selesaikan. Karena kalau hanya sekedar dijalankan nggak diselesaikan berarti kita tidak amanah. Kan judulnya amanah dan tanggung jawab. Jangan sampai pada akhirnya apa? Amanah kita terbengkalai dan juga hal-hal yang harusnya kita jalankan tidak terselesaikan, pada akhirnya kita sudah menjadi orang yang tidak amanah. Oleh karena itu, apapun amanah yang nanti datang, mau tanggung jawab, mau jabatan, mau apapun itu, bahkan hal sekecil misalkan sekalipun nanti Pak Oci nanti diturunkan jadi guru kebersihan, ya, tetap amanah. Amanah itu harus dijelaskan, selesai. Jangan sampai pada akhirnya kita merasa lari dari kenyataan, lari dari apa namanya, medan pertarungan. Selesaikan semua yang sudah ada, yang mau dikerjakan, dan siapkan yang belum dikerjakan. Beda ya kalau jawabannya laki-laki ya. Jawabannya laki-laki gitu ya. Ini nggak pengecut gitu ya. Oke, saya sih sepakat sih ya, sepakat bahwa sebuah amanah itu harus dijalankan dan nggak usah takut nggak bisa menjalaninya, karena setiap Allah ngasih peran, Allah install juga dengan kemampuannya. Saya jadi ingat ucapan dari guru kita juga, Abah Apri gitu ya, ketika kita jadi seorang ayah lalu kemudian lahirlah anak, seketika itu juga Allah install keayahan kita. Dan saya yakin guru-guru yang di sini, kepala sekolah yang di sini juga ketika diamanahkan kepala sekolah, maka dengan beriringan langsung Allah juga install kemampuan untuk menjadi pemimpin. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat. Terima kasih orang-orang yang hebat sudah berbagi, sudah sharing dengan saya, khususnya dengan sahabat Al-Qudwah juga yang ada di rumah yang lagi nonton tayangan ini. Semoga ada value atau nilai tambah yang didapatkan, ada inspirasi, ada banyak hal yang bisa kita dapatkan. Terima kasih ya Pak Oci, terima kasih Bunda Resi, terima kasih Bu Lina sudah ada di sini, sudah mampir di teras. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Kita pamit yuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say bye-bye dong. Bye-bye. Bye-bye.